Selamat pagi jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Atas nama Badan Pengurus Perki Nederland dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga bagi jemaat yang ada di rumah yang mengikuti online ibadah online. Pada hari ini akan diadakan sakramen perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pendeta Francis Makatipu Kambai. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu saya undang jemaat berdiri dan kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 224. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tahbiskan ibadah kita. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Sebagai nats pembimbing dalam ibadah kita pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-43 ayat 10 bagian B, bagian A. Yesaya 43 ayat 10 bagian A yang berkata, "Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan." Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Kita memohon pengampunan dosa-dosa kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Laat ons bidden. Bapa di surga, saat ini kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Di hadapan hadirat-Mu kami datang menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu Bapa atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang minggu yang sudah kami lewati, sehingga pada hari ini kami boleh Engkau kumpulkan dalam satu persekutuan untuk beribadah kepadamu. Terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu Bapa, dan terima kasih atas kesempatan yang indah ini yang Engkau telah berikan lagi kepada kami untuk bersekutu
di rumahmu yang kudus. Goede God, Vader in de hemel, wij danken u voor de bescherming en begeleiding van u in de afgelopen week. Dat wij vandaag hier in uw huis samen mogen komen om u te dienen. We danken u voor ons leven die wij van u mogen ontvangen. En met dankbaarheid komen we vandaag voor uw aangezicht om uw naam te loven en te prijzen. Kami juga datang kepadamu Bapa saat ini dan mengingat akan segala kesalahan dan dosa-dosa yang sudah kami lakukan dalam kehidupan kami, dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami telah bersalah. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati kami memohon kiranya Engkau mau mengampuni dosa-dosa kami dan membasuh hidup kami dari kesalahan dosa-dosa kami dengan darah Kristus Yesus, menyucikan hati kami, hidup kami, supaya kami boleh menjalani kehidupan kami dengan seturut kehendak dan perintah-Mu. Vandaag komen we ook voor uw aangezicht, Vader, en belijden wij dat wij hebben gezondigd in onze gedachten, woorden en daden. Daarom vragen wij u, Vader, om ons al onze zonden te vergeven. Was ons met het bloed van Jezus Christus en reinig ons harten en ons leven, opdat wij mogen leven zoals van u van ons verlangt. Dit bidden wij al in de naam van Jezus Christus, onze Heer, onze Verlosser. Amen. Di dalam Mazmur 32 Mazmur pasal 32 ayat yang kelima. Mazmur 32 ayat 5 berkata, dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari kitab pertama Petrus pasal 3 mulai dari ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. Pertama Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12 yang berkata, kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencari hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, dan ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan
menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sampai di sana pembacaan petunjuk hidup baru, kita sambut dengan nyanyian Kidung Baru 125. Panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ikut salib, ikutlah aku, mengikuti Dia, aku mau mengikuti Dia, aku mau mengikuti Dia, ikuti Dia, Yesus Tuhanku. Ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, sebentar kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 8 sampai ayat yang ke-21. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita berdoa. Voordat we de Bijbellezen uit Jesaja 43 vers 8 tot en met 21 gaan we eerst bidden. Laat ons bidden. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berterima kasih karena kami boleh menerima terang dari kebenaran-Mu lewat Injil, lewat kitab suci yang boleh kami terima dan miliki dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah terang bagi kaki kami, hidup kami. Oleh karena itu, bukalah dan terangilah hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti dan memahami arti dan maksud daripada berita sabda-Mu. Heilige God, Vader in de hemel. Vandaag willen we ook naar uw woord luisteren en samen willen overdenken. Wij danken u, Vader, dat u het licht van uw waarheid voor ons laat schijnen en we uw evangelie mogen kennen in ons leven. Want uw woord is een betrouwbare getuigenis, een lamp voor onze voet, een licht op ons pad. Open ons hart en verlicht ons verstaan, Vader, zodat we uw woord begrijpen en ernaar leven. Dit vragen we alleen in de naam van Jezus Christus, uw Zoon,
had left the world. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 43 ayat 8 sampai dengan yang ke-21, yang demikianlah bunyinya. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada Allah ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya, aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel, dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdi menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu, yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan, yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita juga boleh bersuka cita bersama karena sebagai satu persekutuan di dalam Tuhan Yesus kita boleh bersekutu, memuji dan membesarkan namanya yang agung dan mulia. Hari ini kita telah membaca kitab Yesaya dari pasal 43 mulai ayat 8 sampai 21. Nah, kalau kita mau melihat secara keseluruhan dari kitab Yesaya ini ada dua bagian besar.
dua bagian besar dalam kitab Yesaya, yaitu mulai dari pasal 1 sampai 39. Di sana berbicara tentang peringatan yang akan segera terjadi bagi bangsa yang murtad, yang memberontak terhadap Tuhan Allah, yang tidak mau bertobat, dan berkat bagi sisa-sisa bangsa yang percaya. Dan dalam pasal mulai dari ayat 40 sampai pasalnya yang ke-66, di sana tentang nubuatan masa depan, yaitu tentang penghiburan dan harapan, dengan pembebasan dan pemulihan bagi mereka yang percaya. Bagian kedua dari Yesaya, dari pasal 40 sampai 66, melihat ke masa depan dengan ke masa depan yang masih jauh, dengan janji-janji juru selamat yang akan datang. Sedangkan bab-bab sebelumnya, yaitu pasal 1 sampai 39, terutama membahas tentang orang-orang buangan di Asyur dan Babilonia. Nah, 39 pasal yang pertama dari kitab Yesaya itu berfokus pada masa depan bangsa Israel yang secara dekat, dalam tempo yang dekat. Di sana menyerukan bahwa bangsa yang memberontak terhadap Allah itu harus segera bertobat dari dosa mereka, serta juga memperingatkan penghakiman bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dan umat Allah itu sendiri yang tidak mau bertobat. Jadi nubuatan yang akan segera dalam waktu dekat terjadi tentang hukuman bagi mereka yang murtad, yang tidak mau bertobat. Nah, dari pasal 40 seterusnya sampai 66, di sana kita dibawa kepada dua situasi tentang dua kedatangan Mesias dari bangsa Israel. Maksudnya, kedatangan yang pertama yaitu ketika Mesias yang ditunggu-tunggu itu, yang dinanti-nantikan itu datang sebagai hamba Allah dan anak domba Allah yang menderita, yang menghapus dosa dunia ketika dia pada awalnya dihina dan ditolak oleh umatnya sendiri. Dan kedatangan yang kedua maksudnya ketika Sang Mesias itu kembali dengan kuasa dan kemuliaan besar sebagai anak domba Allah di atas takhta, yaitu yang kita nanti-nantikan kedatangan kedua dari Tuhan Yesus, ketika kedamaian akan mengalir seperti sungai di seluruh negeri. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, kita tahu bahwa Israel adalah bangsa perjanjian Allah yang telah Dia pilih untuk menjadi saksinya bagi dunia yang hilang karena manusia telah jatuh dalam dosa. Nah, bangsa Israel ini, mereka harus memberitahu bangsa-bangsa bukan Yahudi kabar baik tentang Allah dan membawa mereka ke dalam perkemahan keselamatan. Bangsa Israel ini, mereka harus menjadi dan akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Mereka harus mengajar kepada bangsa-bangsa lain ini tentang Tuhan mereka dan memperingatkan mereka bahwa berhala atau patung-patung yang mereka sembah itu tidak bernyawa dan tidak punya kuasa, tidak berdaya. Sehingga di dalam firman Tuhan seperti dalam nats pembimbing kita sudah dikatakan, kamu adalah saksiku. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan dari Allah sebagai saksiku. Kamu adalah hambaku yang telah aku pilih, agar kamu mengenal aku dan percaya dan mengerti bahwa aku adalah Dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, dan tidak akan ada seorang pun
setelah aku. Jadi Israel adalah hamba Tuhan yang khusus, yang telah diciptakan untuk menyaksikan dan memberitakan kabar tentang kerajaan Tuhan yang akan datang kepada bangsa-bangsa yang jahat dan penyembah berhala. Mereka, bangsa Israel ini akan bersaksi tentang kebaikan dan belas kasihan daripada Tuhan kepada mereka yang telah mati karena dosa-dosa mereka. Bangsa Israel adalah umat Allah yang akan menceritakan tentang kerajaan Allah yang akan datang. Dan bagi bangsa yang memberontak, bagaimanapun bangsa itu mengabaikan firman Tuhan, dan mereka akan dijatuhkan atau menerima hukuman yang adil atas diri mereka sendiri jika mereka tidak segera bertobat. Jadi inilah maksud panggilan, jadi pemilihan dan panggilan daripada bangsa Israel sebagai bangsa atau milik Tuhan yang akan menjadi saksi bagi dunia dan bangsa lain. Saudara-saudara yang kekasih, Yesaya dan suara-suara kenabian lainnya telah memperingatkan selama berabad-abad bahwa kerajaan-kerajaan Israel dan Yehuda yang murtad akan dihukum karena dosa mereka. Jadi memang suatu sindiran, suatu ironis bahwa bangsa Israel ini telah dipilih untuk menjadi bangsa milik Tuhan, menjadi saksi bagi bangsa lain, tapi mereka sering juga memberontak terhadap Tuhan Allah mereka, sehingga mereka juga terkena hukuman, dibuang ke sebagai bangsa di negara-negara asing. Jadi kerajaan-kerajaan Israel dan Yehuda yang murtad juga dihukum karena dosa mereka. Mereka dipindahkan secara paksa dari tanah air mereka dan dikirim ke pengasingan jika mereka tidak mau bertobat. Namun demikian, saudara-saudara, kata-kata penghiburan dan harapan diberikan kepada sisa-sisa bangsa Israel, ya, mereka yang kembali dari pembuangan. Mereka sebagai Israel milik Allah, sebagaimana Paulus pernah menyebut mereka, jangan takut karena aku bersamamu dalam badai. Adalah kata-kata Tuhan yang meyakinkan kepada sisa-sisa kecil ini, sisa-sisa pembuangan dari bangsa Israel. Aku akan membawa keturunanmu dari timur dan mengumpulkanmu dari barat. Aku akan berkata ke utara, serahkan mereka, dan ke selatan, jangan hentikan mereka. Jadi tentang pengumpulan dari bangsa Israel sebagai milik Allah sesudah mereka menderita dalam pembuangan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Nah, terlepas dari kenyataan bahwa baik Israel maupun Yehuda yang ditawan, penghiburan berlimpah bagi sisa-sisa kecil ini dari bangsa Israel sebagai bangsa Allah, pilihan Allah. Dan pasal-pasal berikutnya atau selanjutnya dalam Yesaya dipenuhi dengan janji-janji pembebasan di masa depan. Meskipun pemulihan sisa bangsa Israel yang terjadi sudah setelah kembalinya Yehuda dari pembuangan di Babilonia, kita tahu bahwa pemulihan kedua akan terjadi pada akhir zaman. Itu yang dinubuatkan dalam pasal-pasal mulai dari ayat 40 sampai 66. Ketika umat Allah yang setia dikumpulkan dari ujung bumi oleh malaikat-malaikat Tuhan yang kudus. Saudara-saudara yang kekasih, baik itu janji penghakiman atas ketidaktaatan atau janji tentang berkat karena kesetiaan, Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Dia membawa kembali umatnya yang setia setelah mereka tersebar di kerajaan Babilonia
dan pada waktu yang ditentukan oleh Allah sendiri, Dia mengutus anaknya ke dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, tetapi ketika Mesias akhirnya datang untuk kedua kalinya, Dia akan mendirikan kerajaannya yang kudus. Tetapi yang terjadi sebenarnya di dalam kehidupan Yesus sebagai Mesias yang dinanti-nantikan, mereka menyalibkan Dia. Jadi bangsa Yahudi menyalibkan Dia, dan bangsa yang murtad itu sekali lagi tersebar di seluruh dunia, dan mereka masih tetap di dalam ketidakpercayaan karena mereka masih tetap menunggu kedatangan Mesias yang sebenarnya dalam pikiran bangsa Yahudi. Saudara-saudara, bukan karena kebaikan besar bangsa Israel sehingga Tuhan tetap setia kepada mereka karena sikap pemberontakan mereka, tetapi karena kebaikan Tuhan itu sendiri yang sangat besar dan kebaikannya yang tidak akan ada habisnya. Ketika Tuhan Allah memilih Israel dan memperkenalkan dirinya kepada umatnya, mereka berusaha menjadi saksinya bagi bangsa-bangsa. Dan meskipun mereka memberontak melawan Tuhannya, Tuhan ingin mereka menyelesaikan tugas yang menjadi panggilan mereka. Mereka akan percaya kepadanya dan memahami bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Dan mereka akan menjadi saksinya bagi dunia, karena Tuhan sendiri menyatakan, kamu adalah saksiku, kamu adalah hambaku yang telah aku pilih, supaya kamu tahu dan percaya. Tetapi akan ada suatu hari ketika Israel akan kembali diberikan tongkat kesaksian, dan mereka akan menyelesaikan tugas yang mereka yang menjadi tanggung jawab mereka untuk menjadi terang bagi orang-orang bukan Yahudi dan sebagai saksi Allah bagi mereka yang terhilang. Dan kemudian mereka akan mengikuti Injil kerajaan di seluruh bumi. Jadi nubuatan-nubuatan dalam waktu yang panjang tentang bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan yang telah tersebar di seluruh bumi. Pada hari itu Israel akan mengetahui dan percaya dan mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan bahwa tidak ada Allah yang dibentuk sebelum Dia dan tidak ada lagi setelah Dia. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga sebagai gereja Tuhan yang telah ditempatkan di dunia ini, hari ini lewat pembacaan kita pada hari ini, kita juga telah dipanggil oleh Tuhan Allah kita dalam Yesus Kristus untuk menjadi saksi-saksinya di tengah-tengah dunia ini, untuk membawa orang-orang yang terhilang mendapatkan keselamatan dalam Kristus. Kita dipanggil dan dipersiapkan sebagai murid-murid Tuhan untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Sebagai gereja, itulah panggilan kita hari ini dan hari-hari yang akan datang sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita semua, saudara dan saya, akan menjadi saksi-saksi Tuhan yang membawa tentang berita keselamatan dalam Kristus, sehingga apabila kita menjalankan tugas panggilan itu di dalam dunia ini, maka kita membangun kehidupan kekristenan kita saat ini, dan dengan demikian kita juga bisa
melayani, ikut bersaksi dan melayani Tuhan kita di dalam kehidupan kita di dunia ini, seperti yang sudah menjadi juga ya tema yang telah disiapkan oleh Badan Pengurus Perki di negeri Belanda. Kita menjadi saksi dan akan melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Bersama semua orang di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat, dan doa ini kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau yang kami kenal di dalam Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai gereja-Mu, sebagaimana bangsa Israel telah dipilih sebagai bangsa pilihan dari Tuhan Allah yang mempunyai tugas-tugas dan tanggung jawab untuk membawa kabar sukacita, kabar keselamatan bagi bangsa-bangsa lain dan orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Kami juga sebagai jemaat-Mu, sebagai gereja-Mu, telah dipilih dan dipanggil untuk hadir di tengah-tengah dunia ini, menjadi hamba-Mu, menjadi pelayan-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu untuk memberitakan kabar sukacita, Injil keselamatan bagi semua orang di dalam Kristus. Kuatkan kami sebagai jemaat-Mu, mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, supaya kami boleh mendapatkan keberanian, kemampuan untuk menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu dan berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sebagai keluarga, dalam kehidupan bersekutu, dan juga dalam kehidupan kami di masyarakat, agar kehadiran Tuhan Yesus sebagai Allah kami yang hidup di dalam kehidupan pribadi kami, keluarga kami, persekutuan kami boleh nyata dan boleh mewarnai kehidupan kami, sehingga nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Kami juga mau berdoa saat ini Bapa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, dan firman Tuhan yang disebarkan di muka bumi ini
lewat hamba-hambamu, pastor, penginjil, dan juga untuk orang-orang Kristen yang bersaksi tentang Yesus tapi mengalami penderitaan dan dianiaya, tertindas karena iman kepada Yesus. Kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu akan senantiasa menyertai hamba-hamba-Mu ini, jemaat-Mu, orang-orang Kristen yang teraniaya, agar supaya selalu dimampukan untuk tetap bersaksi tentang Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang ingin memberikan janji keselamatannya bagi semua orang yang mau datang dan percaya serta menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami juga mau berdoa Bapa untuk anak-anak yatim piatu, janda-janda, duda, para pengungsi khususnya dari Afghanistan. Kepadamu saja kami memohon dan meminta, karena Engkau Allah kami yang Maha Kuasa, yang hidup, yang akan senantiasa menjaga dan memelihara saudara-saudara kami ini, dan memberikan mereka kiranya kedamaian di dalam hati mereka, dalam hidup mereka, sehingga kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami ini. Juga kami mau berdoa untuk negara Indonesia, pemerintahannya, serta pergumulan dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19. Juga dengan pemerintah di negeri Belanda, khususnya pembentukan kabinet yang baru. Hanya Engkau sajalah yang Maha Tahu, yang dapat memberikan kekuatan dan kemampuan, akal dan kebijaksanaan bagi aparat pemerintah di Indonesia maupun di negeri Belanda ini, supaya mereka dapat menjalankan tugas dan panggilan mereka untuk menciptakan kesejahteraan dan perdamaian dunia di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia dan masyarakat di negeri Belanda ini. Juga kami mau berdoa untuk Ibu Pendeta Ida Ana Reorika Patinama bersama dengan suami Bapak Jack dan kedua anak mereka baru Ana dan Sekeri. Jaga dan lindungi mereka juga selalu dengan Roh Kudus-Mu, jauhkan dari mara bahaya maut dan sakit penyakit, supaya Ibu Pendeta Ida beserta dengan suami dan anak-anak selalu dapat merasakan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka setiap hari. Kami juga mau berdoa untuk BPPNB dan Badan Pengurus Perki-Perki setempat, majelis, dan juga seluruh jemaat Perki di negeri Belanda. Dengan segala tugas dan tanggung jawab yang boleh kami terima, baik sebagai badan pengurus dan juga sebagai jemaat, untuk bersaksi dan melayani di dunia ini, kiranya dengan pimpinan dan kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh dimampukan untuk menjalankan aktivitas pelayanan di mana kami hidup dan berada, untuk kemuliaan dan hormat dari nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja. Kami juga mau mendoakan dalam rangkaian doa ini saudara-saudara kami yang sakit, Steve De Freitas, Ibu Ade Marpaung, Ibu Gio Mokhtar, Ibu Nani Pardede, Ibu Nona Maitimu, Bapak Wil Mostad,
mereka juga yang bergumul dengan kesehatan mereka karena lemah tubuhnya, mereka yang tidak kami sebutkan namanya. Tuhan Bapa di surga, kami memohon Engkau mau berkenan memberkati segala perawatan dan pengobatan yang mereka terima dan jalani saat ini, sehingga satu kelak nanti sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana dan waktu-Mu, mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna daripada-Mu. Juga saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, khususnya Ibu Wanda Purba, Bapak Ot Sartono, dan mereka juga yang berhari ulang tahun, tapi kami tidak sempat sebutkan namanya. Berkati kiranya kesukacitaan mereka karena ketambahan usia ini, dan kiranya berkat Tuhan, anugerah-Mu akan senantiasa menjadi bahagian dalam kehidupan mereka saat ini dan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Allah Bapa di surga, sebentar kami juga akan membawa persembahan syukur kami sebagai tanda ungkapan rasa terima kasih kepadamu atas segala berkat yang Engkau boleh berikan dalam kehidupan kami. Kuduskan dan sucikan persembahan kami nanti, agar supaya kami boleh mempergunakannya dengan layak dan benar untuk membantu tugas pelayanan gerejamu, khususnya Perki di negeri Belanda, dan jemaatmu yang akan memberi persembahan dengan penuh sukacita dan sukarela. Tuhan berkati juga kehidupan mereka setiap hari, supaya mereka mendapatkan kecukupan dan berkelimpahan dalam kehidupan mereka dari berkat-berkat Tuhan, dan mereka boleh menjadi saluran berkat-Mu dimanapun mereka hidup dan berada. Sebentar apabila kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, tuntun dan bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Jauhkan kami dari mara, bahaya dan maut, supaya kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat dan boleh memasuki minggu yang kedua, minggu yang baru, dengan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Kami juga berdoa untuk Kantoria yang selalu setia di dalam menuntun dan membimbing pelayanan puji-pujian di persekutuan Perki, khususnya Amsterdam Zuidoost. Tuhan kiranya juga akan senantiasa memberkati kehidupan mereka, segala tugas dan pekerjaan mereka, harapan mereka akan kiranya senantiasa mendapatkan berkat-berkat daripada-Mu. Ada begitu banyak Bapa yang ingin kami sampaikan kepadamu dengan segala keberadaan hidup kami, pribadi, keluarga. Engkau mengetahui segala kebutuhan, harapan, dan pergumulan kami. Oleh karena itu kami hanya serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus, kiranya mau mendengarkan doa-doa kami yang kami bawa hanya beralaskan nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan nas Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan yang sudah disiapkan dapat diberikan nanti di kantong kolektor menuju pintu keluar. Dan marilah kita menyanyi dari NKB 196 ayat 1 dan 3.
Jemaat Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus telah mengundang kita semua yang menjadi miliknya dan yang mengasihi Dia untuk merayakan perjamuannya, di mana satu sama yang lain merayakan dalam ibadah hari ini. Oleh karena itu, kami berdoa bersama dalam iman dan sukacita untuk menerima roti dan cawan darinya. Selamat datang di perjamuan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Engkau yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu yang telah datang ke dalam dunia ini dan menderita, mati, tapi bangkit juga dari antara orang mati untuk membawa keselamatan bagi umat-Mu yang setia dan taat kepadamu. Saat ini kami ingin merayakan perjamuan kudus, di mana kami boleh memperingati kembali dan merenungkan kembali arti daripada pengorbanan Kristus dalam kehidupan kami sebagai jemaat-Mu di dunia ini. Kami memohon, kuduskanlah hati dan pikiran kami. Sucikanlah hidup kami dari dosa-dosa kami, supaya kami boleh layak dan berkenan di mata-Mu untuk merayakan perjamuan kudus ini sebagai tanda perjanjian yang kudus antara Tuhan Allah yang hidup dengan jemaat yang selalu setia kepadanya. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan penebus kami, dosa-dosa kami. Amin. Sementara meja perjamuan kudus dipersiapkan, kita akan mendengarkan instrumentalia. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah, ingatlah dan percayalah bahwa Tuhan Yesus Kristus telah memberikan dirinya menjadi pendamaian yang sempurna untuk segala dosa kita. Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah
persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah kamu daripadanya. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk pengampunan yang sempurna atas segala dosa kita. Jemaat, marilah, sebab segala sesuatu telah tersedia bagi saudara-saudara.
dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita harus hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyi Kidung Jemaat 278. Zaman berhenti pada satu yang kembali melekat. Bila nanti dibacakan nama orang tertentu, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat berhari. Shalom, selamat pagi. Saya akan membacakan warta jemaat Minggu 10 Oktober 2021.
atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki di negeri Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambai yang telah memimpin ibadah dan kepada Bapak Joni Irawan dan tim Kantoria yang telah mengiringi musik pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Minggu 17 Oktober ibadah akan diadakan di gedung gereja The New Stad pada jam 9.30 pagi dan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Henry Sanjaya. Saya mengundang Bapak Rensi Pikau Lima untuk sedikit menjelaskan tentang rapat umum Bapak BPPNB yang lalu. Selamat pagi. Berhubung waktu yang tidak mencukupkan, akan kami adakan rapat umum anggota di lain kesempatan, dan kami akan mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama membicarakan masa depan kami bersama. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Kolektor yang telah didoakan dapat Anda kirimkan ke rekening Perki setempat, dan untuk jemaat Perki Amsterdam Zuidoost Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Sekian warta jemaat hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.